Halo semua, balik lagi di channel 7 Tanya. Semua ilmu pengetahuan di dunia selalu berawal dari tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa. 7 tanya yang akan membuat cerita senantiasa menjadi berita. Oke, apa kabar kalian teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga pola makan dan juga jaga pola pikir. Jaga pola makan agar jasmani kita tetap sehat, dan jaga pola pikir agar batin kita juga tetap waras di tengah gempuran zaman yang penyebutan orang gila saja harus ODGJ. Oke teman-teman, ini sudah lebih dari seminggu pasca tragedi paling memilukan dalam sejarah sepak bola nasional bahkan internasional. Bahkan dunia menyoroti hal ini juga. Seperti kita ketahui bersama bahwa 1 Oktober 2022 yang lalu lebih dari 120 orang supporter meninggal dunia dalam insiden Stadion Kanjuruhan. Tentu saja sebagai penonton bola yang bahkan sudah menonton sepak bola sejak usia 5 begitu, saya ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas tragedi tersebut. Benar, tidak ada sepak bola seharga nyawa. 1 nyawa saja hilang itu sudah terlalu banyak, apalagi ini yang akhirnya mencatatkan luka bagi kita semua. Baik teman-teman, saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang kejadian tersebut, karena memang sudah banyak yang membahas, sudah banyak juga yang mengulas, dan juga investigasi juga sudah berlangsung dan tengah terus dilakukan. Harapannya tentu saja kasus ini bisa diusut tuntas, apalagi sudah mulai banyak begitu yang dicopot jabatannya, entah dimutasi, entah dipindahkan tugasnya, dan lain-lain. Juga dari pihak berwenang juga sudah menetapkan tersangka-tersangka untuk kejadian ini. Dan oke, kita sejenak tinggalkan dulu masalah kejadiannya, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang salah satu penyebab kejadian tersebut, yaitu kesalahan prosedural katanya. Ya, dan ini sebenarnya banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan malahan cenderung terjadi pembiaran begitu. Biasanya kita baru bertindak setelah ada kejadian. Contoh sederhananya begini, ketika kita memasuki musim hujan, biasanya jalan-jalan itu banyak yang berlubang. Kok kayak gigi ya? Lubang-lubang jalan itu banyak ditemukan, tapi hal ini biasanya agak lama direspon, kecuali memang ketika sudah ada kejadian kecelakaan kah, atau juga ada protes warga kah, baru hal ini ditindaklanjuti. Dan banyak sekali contoh-contoh simpel lainnya untuk mengenai kesalahan-kesalahan prosedural, dan juga sebenarnya baru ditindak itu ketika ada kejadian. Nah, bahkan kejadian kesalahan prosedural ini sudah seperti hal yang lumrah di dunia kerja begitu. Mengapa kita bahas dunia kerja? Karena memang saya juga berasal dari dunia kerja juga gitu kan. Mari kita bahas. Ketika kita berbicara tentang prosedur atau prosedural, maka kita akan sering mendengar istilah SOP. Apa itu SOP? Secara sederhana, SOP ini merupakan sistem yang disusun sebagai pedoman untuk memudahkan, merapihkan, dan menertibkan suatu pekerjaan, di mana di dalamnya terdapat urutan langkah-langkah pekerjaan itu dilakukan, terus juga di mana pekerjaan itu dilakukan, dan bagaimana cara melakukan pekerjaan itu, waktu melakukan pekerjaan tersebut, dan siapa yang melakukannya. Maka jika kita melihat pengertian SOP tersebut, sebenarnya setiap perusahaan dengan bentuk dan jenis apapun pasti membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan fungsi setiap elemen atau unit perusahaannya. Artinya SOP ini dibutuhkan, bahkan harus ada
di setiap perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap perusahaan sudah pasti punya SOP? Harusnya, apalagi sekelas perusahaan besar begitu, mereka harus sudah punya SOP lengkap dari mulai tata urutan langkah kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dari A sampai Z perusahaan tersebut harusnya sudah ada dan tertulis begitu. Tapi nyatanya tidak semua perusahaan benar-benar punya SOP yang lengkap dan jelas. Kita tidak jauh-jauh ya, misalkan di daerah saya saja, coba sebut misalkan ya perusahaan-perusahaan besar yang ada aja, apakah mereka sudah punya SOP yang lengkap dan jelas dan tertulis? Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketika mereka sudah punya SOP, lantas mereka menjalankan semua SOP yang ada? Begini, gak usah jauh-jauh, coba aja cek di tempat kerja kita dimanapun itu, di pabrik manapun, di perusahaan apapun, ada berapa orang sih yang memang ahli di bidang K3, misalkan kesehatan, keselamatan, dan pokoknya gitu ya, nanti cek singkatannya apa, K3 berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kecelakaan kerja atau apalah gitu ya. Apakah ada yang karyawan-karyawannya atau bagian-bagian yang memegang tugas peranan tersebut sudah memiliki sertifikasi? Terus juga nih, berapa orang juga yang di perusahaan tersebut, yang di perusahaan tempat kita kerja ini, yang paham dengan manajemen resiko? Atau begini, ketika kita mulai bekerja di satu tempat, apakah kita tahu SOP minimal di divisi yang kita pegang? Misalkan SOP ketika datang ke pabrik seperti apa, SOP pemeriksaan ketika keluar pabrik seperti apa. Saya yakin jawaban-jawaban kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi pasti membuat miris. Bukankah jangankan SOP, terkadang job desk kita sendiri aja masih bingung. Ketika kita bekerja ya ikut kerja aja, misalkan ikut teman, ikut-ikutan leader, terus juga ikut-ikutan senior yang mengajarkan. Kita nggak pernah tahu job desk kita apa, kita nggak pernah tahu SOP-nya seperti apa. Terus juga apakah memang ada sosialisasi juga tentang SOP ini? Jarang sekali. Kenyataannya memang begitu. Di kita itu hampir di semua perusahaan ya jarang ada sosialisasi seperti ini. Yang penting kerja, yang penting produksi tercapai, yang penting bisa misalkan di pelayanan gitu ya, di pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan, yang penting kita ramah, yang bisa. Nah, padahal itu kan udah diatur di SOP, itu ramah dan lain sebagainya, itu SOP-nya gitu kan. Tapi apakah pernah dibaca? Saya yakin kebanyakan orang yang bekerja itu ya mana peduli hal-hal seperti ini. Yang penting mereka kerja, terus melakukan rutinitas harian, lalu dapat uang, pulang, udah gitu. Maka jangan tanya semisal mitigasi bencana, terus juga prosedural ketika ada kecelakaan kerja. Jika APAR di tempat kerja kita, tahu kan APAR untuk pemadam api ringan gitu yang bentuknya tabung. Jika APAR saja tidak terpantau kadaluarsanya, banyak sekali ditemukan ketika memang mau jeli gitu kan, di tiap-tiap perusahaan atau di tiap-tiap tempat kerja ada si APARnya, tapi coba lihat tanggal kadaluarsanya, ada yang sudah setahun lalu, ada yang 6 bulan lalu, dan lain-lain begitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini saja kita udah lalai, apalagi untuk hal-hal besar begitu.
Malah untuk tingkat manajemen atas, sebut saja manajemen middle atau atas bahkan, itu banyak sekali bagian-bagian yang akhirnya digabung-gabungkan. Yang paling umum adalah bagian HRD dengan GA, itu sering sekali dicampur. Padahal secara tugas dan fungsinya mungkin agak sedikit berbeda, walaupun ya ada muara kesamaannya tapi agak beda. Nah, apalagi kalau misalkan sampai beberapa hal itu dipegang satu orang, misalkan keuangan dengan HRD, terus juga finance dengan keuangan, digabung-gabung, dicampur-campur, ini gak bakalan bener. Coba aja misalkan terjadi sesuatu di perusahaan yang seperti tadi, apa yang terjadi? Pasti kacau. Nah, saya pikir ketika kita berbicara hal ini akan banyak sekali pihak-pihak yang terkait. Apalagi jika satu persatu masalah mulai diurai. Misalkan dari persoalan regulasinya. Kenapa ketika perusahaan tidak punya SOP yang jelas, tidak punya prosedural yang jelas, tetapi kok izin operasionalnya keluar, kok izin mendirikannya keluar? Kenapa? Gitu kan. Terus juga belum lagi masalah surat-surat, apakah untuk mesin-mesin yang besar atau bejana-bejana bertekanan tinggi gitu kan, itu kan harus ada suratnya juga. Apakah semua ini diatur juga, sudah lengkap juga? Enggak kan. Nah, kalau hal ini diurai akan banyak sekali masalah-masalah yang akhirnya terungkap. Semisal banyak orang yang menyederhanakan masalah lagi dan lagi, semua ini hanya karena oknum-oknum yang menyederhanakan segala sesuatu hanya dengan sejumlah uang atau untuk sejumlah uang. Begitu. Maka jika segala hal sudah dihadapkan pada kepentingan akan uang, diskusi apapun akan selesai. Jangankan hanya harga diri begitu ya, atau prinsip-prinsip, nyawa pun seolah tidak berarti jika dihadapkan kepentingan akan uang. Begitu. Maka dari tragedi Kanjuruhan ini kita belajar banyak bahwa standar operasional prosedur itu teramat penting untuk sebuah pekerjaan, sebuah event atau sebuah perusahaan. Tetapi nyatanya kita masih sangat abai terhadap hal-hal tersebut. Oke, terima kasih, saya Aja ini, sampai jumpa di episode berikutnya.